Bismillahirrahmanirrahim. Waqafatun wa lataifu. Jeda, ya, jeda berhenti sejenak, dan lataifu intisari. Fil khitam, pada ayat-ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah juz pertama ini, ta'ti ayatun ra'i'atun, ya, ada datang satu ayat yang luar biasa, bitalhis fiha, ya, untuk meringkas surat Al-Baqarah. Hayyata bitalhisiha, dengan ringkasannya ayat yang luar biasa ini apa? Meringkas apa? Hayata Sayyidina Ya'qub, yaitu kehidupan Sayyidina Ya'qub, wa Israel, dan Bani Israel, fi astorin, dalam beberapa baris. Am kuntum syuhada, apakah engkau hadir, ya, menyaksikan kita hadara Ya'qubal mautu, ketika Nabi Ya'qub, ya, didatangi maut. Idza qala li bani, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelahku? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan menyembah Tuhan ayah-ayahmu. Siapa itu? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, ilahan wahida, Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Tuhan yang esa itu muslimun, memasrahkan diri. Fahuna, dari ini harasa menginginkan Sayyiduna Ya'qub, ya, Sayyiduna Ya'qub, yaitu Sayyidina Ya'qub, ala naqli amanatil istikhlaf, ya, untuk memindahkan amanah kepemimpinan min abaihi, dari ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, ila abnaihi, memindahkan kepemimpinan dari ayah-ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, kepada abnaihi, kepada anak-anaknya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya dari Bani Israel. Wa nulahidu aidan fi khitamil juz'il awwali, dan kita bisa menganalisis, melihat juga pada akhir juz pertama dari surat Al-Baqarah ini, wa ba'da, dan setelah anqassu alainal qasasus salasa, setelah surat Al-Baqarah juz pertama itu mengisahkan kepada kita tiga kisah, itu Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Bani Israel. Ta'til ayatu, maka kemudian datang satu ayat yang berbunyi, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, katakanlah amanna, kami beriman, billah, kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan Allah kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub, wal asbati wa ma utiya Musa, dan apa-apa yang diturunkan Nabi Musa, kepada Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang didatangkan kepada nabi min rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufariqu baina ahadin minhum, dan kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah muslimun, memasrahkan diri. Fahadil ayatu, adapun ayat ini, tafsilun, adalah penjelasan, perincian, lilladzina an'amallahu alaihim, perincian orang-orang yang Allah beri nikmat, al-madkurin, yang sudah disebutkan di suratil Fatihah, dalam surat Al-Fatihah, yang berbunyi, ihdinas suratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan-jalan yang orang yang Kau beri nikmat. Jadi jalan yang diberi nikmat oleh Allah adalah jalan orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada apa yang diturunkan Allah kepada mereka, yaitu kitab, ya, kitab suci, dan
mereka orang yang diberi nikmat itu tidak membedakan satu nabi, satu rasul dengan rasul yang lain, karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang demikian itu adalah orang yang diberi nikmat luar biasa, yang kita dianjurkan untuk berdoa agar bisa seperti mereka. Begitu. Min fadlika, tolong iqra hadal juz'a binafsiyati binafsiyati may yuridu ayyakuna mas'ulan anil ardi. Bacalah bagian ini, binafsiyati may yuridu, pada jiwa diri orang yang ingin diberi tanggung jawab anil ardi sebagai khalifah di muka bumi, liyastakhlifahullah, agar Allah memberikan kekuasaan kepada orang, Allah. Jadi baca bagian ini ya, bagi orang-orang yang mau diberi kekuasaan, diberi amanah otoritas kekhalifahan di muka bumi, baca ini. Wa yastafidha min akhta'i ghairihi, agar juga paham tentang kesalahan-kesalahan umat-umat terdahulu. Wa ayyahdaral maddiya wal jidal wa tahayal an syar'illahi wa yataharra ta'atahu, dan agar dengan membaca bagian ya ayat ini, ayat yang tadi saya sebutkan itu, orang itu akan berhati-hati dari konsep materialisme yang tidak percaya kepada hal-hal gaib, wal jidal, berdebat untuk tidak mematuhi perintah Allah, bertahayal, tipu daya ansanillah, menipu ya, melakukan makar terhadap syariat Allah. Sudah tidak mau melaksanakan syariat Allah, ia juga berusaha untuk mengaburkan kebenaran syariat Allah tersebut dengan tahayul. Wa yataharra ta'atahu, dan melepaskan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca ayat tersebut. Yuhadditsu al-juz'us tsani min suratil Baqarah al-awamir wan nawahi. Membatasi ya juz 2 dari surat Al-Baqarah itu membatasi hanya pada konsep menjelaskan tentang amar ma'ruf ya dan nahi mungkar, wallati labudda lil ummata, yang harus dilakukan oleh umat manapun, minal akhdi biha hatta tastakhlifa, untuk melaksanakan al-awamir wan nawahi sampai kemudian itu diberi mandat khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi mandat kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu hadhil awamir wan nawahi, semua perintah dan larangan ini, kama saya tabayyan, sebagaimana akan dijelaskan makna bersama kami, muta'alliqatun bisalasati umurin, berkaitan dengan 3 perkara. Jadi al-awamir wan nawahi yang dibahas pada juz 2 surat Al-Baqarah ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, ta'atillah, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, tamayuzil ummah, berbeda, membedakan umat, diri mereka membedakan diri mereka dengan umat-umat yang sesat. Takwa Allah, yang ketiga itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamain sayastakhlifu 'alal ardi labudda lahu min manhajin liyasira 'alaihi. Maka wajib bagi orang yang hendak berkuasa di muka bumi itu min manhajin ya, bermanhaj dengan 3 hal tersebut ya. Dengan taat kepada Allah, membedakan diri dengan orang-orang yang sesat, dan takwa kepada Allah. Alaihi kepada ini. Hadal manjat wal jususani min suratil Baqarah. Manhaj ini, yang 3 ini akan dibahas pada juz 2 dalam surat Al-Baqarah.